Trip naik bus dengan pemandangan yang indah di rute ujung timur bus besar di Indonesia. Ini merupakan trip perjalanan saya naik bus dengan panorama yang indah. Bagaimana tidak, selama perjalanan kita benar-benar disuguhkan dengan view yang jarang Anda temui, seperti hewan ternak keliaran di jalan, daerah yang tandus, view bukit dan pantai yang biru, serta suhu panas yang begitu terasa. Rute ini menjadi rute ujung paling timur perjalanan bus besar di Indonesia. Jadi bus-bus besar yang rutenya dari Jawa maupun dari Bali akan finish sampai di sini saja, tepatnya di daerah Bima, Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Mataram menuju Bima, salah satu perjalanan antar kota dalam provinsi di Nusa Tenggara Barat. Naik bus di rute ini akan menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 13 jam perjalanan dan satu kali menyeberangi laut, yaitu dari Pulau Lombok menuju Pulau Sumbawa. Di pagi hari ini saya berada di Terminal Mandalika Mataram Lombok yang merupakan terminal sentral di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi di terminal inilah kita akan memulai perjalanan kita. Terminal Mandalika menjadi salah satu terminal penghubung perjalanan baik menuju arah barat seperti Bali, Surabaya dan juga Jakarta, maupun ke arah timur seperti Sumbawa, Dompu dan juga Bima. Dan ini nih armada yang akan mengantarkan saya ke kota tepian air, yaitu bus Surya Kencana. Menggunakan bodi Scorpion King jahitan dari karoseri Tenter Malang single glass yang ditopang dengan sesi Hino RK8 atau R260, menggunakan kursi dengan konfigurasi 22 merek Rimba Kencana, dan sudah dilengkapi dengan toilet untuk buang air kecil saja ketika busnya sedang berjalan. Di pukul 09.05 waktu Indonesia bagian tengah, busnya mulai diberangkatkan dari Terminal Mandalika Mataram Lombok. Untuk harga tiket bus Surya Kencana di rute Mataram menuju Bima seharga Rp230.000. Sejauh ini perjalanan bersama armada Surya Kencana cukup nyaman. Bawaan supirnya juga cukup santai, namun suspensi busnya begitu terasa limbung. Laut sudah kelihatan, yang menandakan sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Tepat di pukul 11.13 waktu setempat kita tiba di Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Dari pelabuhan inilah kita akan melakukan penyeberangan menuju Pulau Sumbawa. Untuk kapal yang akan kita gunakan yaitu Satya Dharma, yang merupakan salah satu kapal yang dimiliki oleh PT Dharma Lautan Utama. Selain bus Surya Kencana, ada bus Dunia Mas juga yang akan berlayar satu kapal dengan kita. Di pukul 11.49 waktu Indonesia bagian tengah, kapalnya mulai diberangkatkan dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur. Penyeberangan ini akan makan waktu kurang lebih 2 jam. Selama di laut, kita disuguhkan dengan view yang indah, salah satunya Gunung Rinjani sebagai gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Di pukul 13.45 waktu setempat kita tiba di Pelabuhan Pototano, Pulau Sumbawa. Selama penyeberangan tadi tidak terasa ada goncangan dan ombaknya juga cukup tenang. Dimulai dari pintu masuk Pulau Sumbawa di bagian barat. Di bagian inilah tentunya bakalan lebih seru lagi, karena kita akan disuguhkan dengan pemandangan atau panorama yang jarang kita jumpai, seperti hewan ternak keliaran di jalan, daerah yang tandus, view yang indah, dan lain sebagainya. Oh ya, perjalanan ini saya lakukan di awal-awal musim hujan. Kalau di musim kemarau di sini Anda akan melihat bukit yang kering, tandus serasa di Timur Tengah pokoknya. Tapi view-nya cakep guys. Selepas dari Pelabuhan Pototano, kecepatan bus ini begitu terasa. Ditambah lagi dengan medan yang naik turun dan tikungan, apalagi suspensi bus ini begitu limbung. Jadi benar-benar komplit guys.
Perjalanan menggunakan bus keberangkatan pagi dengan bus single glass atau dengan kaca tunggal mungkin menjadi opsi terbaik supaya Anda bisa menikmati view selama perjalanan, apalagi Anda memilih kursi bagian depan. Perjalanan di rute ini harus ekstra hati-hati, apalagi Anda yang melakukan perjalanan malam, karena hewan ternak begitu banyak keliaran di jalan. Di pukul 15.39 waktu Indonesia bagian tengah kita tiba di rumah makan Rini Sumbawa Besar untuk melakukan servis makan karena selama perjalanan dari Mataram menuju Bima kita mendapatkan 1 kali servis makan gratis. Kurang lebih 20 menit di rumah makan, busnya siap melanjutkan perjalanan lagi. Selepas makan kita makin disuguhkan dengan view yang secakap ini guys. Apalagi suasana sore saat melintasi daerah Sumbawa bagian timur, begitu syahdu rasanya. Kalau perjalanan pagi dari Bima ke arah barat pasti bakalan lebih seru lagi, karena di saat hari mulai gelap kita melewati jalan di lereng gunung dengan view laut di bawahnya. Namun sayang banget hari keburu malam guys. Di pukul 19.30 waktu setempat tiba-tiba busnya berhenti. Ternyata ada penutupan jalan di daerah Dompu. Berdasarkan beberapa informasi, telah terjadi kasus pelecehan sepasang anak remaja atau yang berpacaran, sehingga jalan ditutup oleh pihak keluarga korban. Jalan yang ditutup ini merupakan akses jalan utama, jadi benar-benar lumpuh total. Lebih dari 1 jam menunggu, alhamdulillah penutupan jalan sudah dibuka, jadi semua kendaraan bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah, akhirnya kita finish juga di Terminal Darat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Selamat datang di Bima dan sampai jumpa di next video guys.